Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erika Wahyu Yulianti dengan NIM 621141943 bersama rekan saya. Ayu Kusuma Anggraini 621141904. Di sini kami akan mempresentasikan materi kesehatan olahraga tentang aklimatisasi dalam olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Di samping bertujuan sebagai mencapai prestasi dalam olahraga prestasi, olahraga hakikatnya juga sebagai alat untuk meningkatkan derajat kesehatan, yang berarti meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan demikian, maka konsep dasar kesehatan olahraga adalah pembinaan mutu sumber daya manusia menuju kesehatan utuh sesuai rumusan kesehatan organisasi kesehatan dunia, atau lebih kita kenal sebagai WHO. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan sempurna dari makhluk hidup lainnya, diberikan kemampuan berpikir dan menyesuaikan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Banyak cara dalam aklimatisasi yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Pengertian aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi dari suatu organisasi terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Dalam olahraga, aklimatisasi adalah sistem pelatihan atletik di mana tubuh dipaksa untuk mengkompensasi tekanan dari kondisi iklim yang baru atau berbeda. Melalui kompensasi, tubuh mampu mentoleransi tekanan fisik seperti dengan cara yang lebih efisien, dan atlet biasanya akan mencapai kinerja fisik yang lebih baik. Aklimatisasi ditandai dengan 1. Berkurangnya kecepatan denyut jantung dan peningkatan stabilitas peredaran darah. Yang kedua, berkurangnya kecepatan dalam pengeluaran air dari ginjal dan elektrolit. Yang ketiga, penurunan perlahan konsentrasi keringat sodium. Yang keempat, perbaikan secara bertahap dalam efisien pendinginan evaporatif dan dalam sensitivitas dan kapasitas mekanisme berkeringat. Metode aklimatisasi terdapat 2 macam. Yang pertama, aklimatisasi panas. Aklimatisasi panas adalah proses di mana seorang atlet menjadi terbiasa dengan panas yang meningkat selama 4-14 hari periode. Aklimatisasi panas adalah seluruh spektrum pelatihan panas, termasuk periode aklimatisasi awal serta jangka waktu yang mengarah ke kompetisi di mana praktik-praktik panas latihan akan dipekerjakan. Yang kedua, aklimatisasi ketinggian. Merupakan pengembangan kemampuan seorang atlet untuk lebih memanfaatkan oksigen, yang membuat atlet lebih efektif dalam kompetisi tingkat laut. Para atlet yang melatih di ketinggian akan mengembangkan selama 1 periode sampai 3 bulan kemampuan fisik yang lebih besar untuk memanfaatkan oksigen untuk kinerja di udara, tipis kurang oksigen kaya ketinggian tinggi, pernah dilatih, kapasitas untuk menghasilkan jumlah yang lebih besar dari sel darah merah akan tetap menjadi faktor untuk beberapa minggu dalam jumlah yang terus menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aklimatisasi tubuh terhadap panas.
Tubuh untuk mempertahankan keseimbangan suhu internal disebut demoregulasi. Mekanisme ini sangat efektif dalam pengaturan suhu tubuh di bawah kondisi normal. Termoregulasi bisa saja tidak dilaksanakan tugas dengan baik ketika seseorang terpapar oleh suhu yang panas maupun dingin. Untungnya tubuh kita memiliki kemampuan mekanisme beradaptasi pada stres yang timbul akibat perbedaan suhu lingkungan. Suhu tubuh yang konstan bergantung pada kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara produk panas tubuh akibat proses metabolisme dalam tubuh dan suhu lingkungan dengan jumlah panas yang dilepaskan. Mekanisme pembuangan panas. Yang pertama, pembuangan panas secara radiasi atau pancaran. Panas dipindahkan dengan cara dipancarkan. Radiasi diartikan sebagai kehilangan panas dalam bentuk gelombang panas inframerah. Pembuangan panas secara radiasi ini dapat bersifat positif dan negatif. Pada suhu lingkungan sekitar 221 Celcius, pembuangan panas tubuh secara radiasi meliputi jumlah 60% dari seluruh pembuangan panas tubuh. Yang kedua, pembuangan panas secara konduksi. Pemindahan panas secara langsung dari tubuh ke suatu benda yang lebih dingin. Misalnya tubuh pada kursi besi, meja, tempat tidur, dan lain-lain, termasuk udara dan air. Bila seseorang telanjang, maka akan kehilangan 3% dari kehilangan panas total. Dalam keadaan biasa, pembuangan panas tubuh secara konduksi berlangsung kecil saja, yaitu hanya kepada selapis tipis udara yang melekat ke tubuh. Hal ini disebabkan karena udara bukan penghantar panas yang baik. Yang ketiga, pembuangan panas secara konveksi adalah kehilangan panas dengan cara pergerakan udara atau cairan. Pergerakan sesuai aliran udara atau air yang menerpa kulit. Bila seseorang telanjang, maka kehilangan 15% dari kehilangan panas total. Dan keempat, pembuangan panas secara evaporasi atau penguapan. Kulit dilengkapi dengan kelenjar keringat dengan jumlah sekitar 2,5 juta dan tersebar di seluruh permukaan tubuh, terutama di telapak tangan, telapak kaki, dan leher. Bila mana diperlukan, maka kelenjar keringat akan membentuk keringat yang akan dicurahkan ke permukaan kulit, kemudian diuapkan. Besar pembuangan panas secara evaporasi ditentukan oleh banyaknya keringat yang berhasil diuapkan, bukan oleh banyaknya keringat yang dihasilkan. Kesimpulan, aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Pada saat olahraga, tubuh melakukan aklimatisasi panas. Proses aklimatisasi panas juga dapat diartikan sebagai pembuangan panas tubuh. Mekanisme pembuangan panas tubuh ketika olahraga ada beberapa cara, yaitu pembuangan panas secara radiasi atau pancaran, konduksi, konveksi, dan evaporasi atau penguapan. Keberfungsian dari sistem pengaturan suhu tubuh pada saat istirahat, aktivitas keseharian, maupun pada saat latihan memiliki komponen sebagai berikut: pusat pengaturan suhu, reseptor suhu, dana efektor suhu. Saran. Untuk pelatih menguasai ilmu aklimatisasi sangat wajib dimiliki. Dengan ilmu aklimatisasi, seorang pelatih akan dapat menentukan porsi yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan cuaca di sekitar sehingga seorang atlet akan dengan mudah menerima apa yang telah disampaikan seorang pelatih. Dalam aklimatisasi, program latihan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dilakukan sesuai, maka seorang atlet akan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi sebaliknya, apabila program tidak sesuai, seorang atlet akan susah beradaptasi dengan lingkungan dan hasilnya juga kurang memuaskan. Baik, demikian tadi presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan dalam forum Telegram dalam bentuk voice note. Sekian presentasi dari kami. Saya Erika Wahyu Yulianti dan rekan saya. Dan saya Aikusuma Anggraini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekian.